Shalom saudara. Haleluya, saya percaya saudara yang menyaksikan video ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Dimanapun saudara berada, kami berdoa saudara tetap sehat, diberkati Tuhan, dan walaupun jarak memisahkan kita, tapi hadirat Tuhan selalu nyata di setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami mau memuji Engkau lebih lagi pagi hari ini. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sama-sama katakan pujian ini. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, pujikan senar terang yang kudus. Sama-sama katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Segala ikatan telah terbuka, dan setiap dosa telah Kau hancurkan. Karena hanya Kau Sang Penebus, sucikan dengan cahaya terang-Mu. Saat itu kita semua mengangkat tangan dan katakan, Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Sebab hanya Kau Yesus yang berkuasa. Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain. Saudara katakan, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan, Kau Yesus Tuhan yang berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Kau Yesus Tuhan, oh Yesus Tuhan, Kau berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, pembebas segala belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Sebab Engkau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau.
Sebab hanya nama-Mu yang layak dipuji Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama katakan, oh, once again, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau Raja yang memerintah untuk selama-lamanya. Dan kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu ada di setiap langkah kaki kami, di setiap musim hidup kami Tuhan. Ini kami Bapa, ini kami umat-Mu yang datang ke hadirat-Mu Tuhan, datang merendahkan diri Tuhan, datang menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Biarkan hanya nama-Mu yang ditinggikan. Haleluya. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku.
karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu,
ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Haleluya. Kami mau setia. Terima kasih. Kami mau setia sampai akhir hidup kami. Yesus, ibaralaba yaralaba, ibididia yaralaba, yaralaba. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang menjaga. Kami percaya hanya kepadamu, karena hadirat-Mu mengubahkan hati kami. Ini hidup kami, ini hati kami. Layakkan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau ada di setiap musim hidup kami. Apapun yang terjadi, Kau tetap Tuhan yang baik. Haleluya. Dan kami sembah, dan kami agungkan Engkau. Terima kasih Bapa, biar alaba, 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 alaba. Ibidi alaba, 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 alaba. Ibidi alaba, alaba, ibiar alaba. Tuhan sanggup pulihkan, Tuhan sanggup ubahkan. Terima kasih. Oh haleluya. Oh haleluya. Kau hebat, hanya Kau yang layak dipuji, hanya Kau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Kadang Tuhan kami tidak bisa memilih badai yang datang di dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak bisa memilih badai seperti apa yang kami inginkan Tuhan. Tetapi satu hal yang kami tahu, kami bisa pilih kepada siapa kami bersandar ketika badai itu datang. Ketika badai itu menghampiri kami Tuhan, kami tahu kepada siapa kami akan berlari Tuhan. Hanya kepada-Mu Tuhan, Kau Yesus Allah kami.
Biarkan badai ini lalu daripada kami Tuhan. Kami percaya semua kepadamu Tuhan. Kau yang memegang kendali atas hidup kami Bapa. Katamu jangan takut, sebab aku Yesus beserta Engkau. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah ada di pihak kami. Engkau tempat perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terlalu baik di dalam hidup kami Tuhan. Engkau sangat baik bagi kami, bagi keluarga kami, bagi hidup kami, dan bagi masa depan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat
bagiku. Haleluya, haleluya. Mari terus angkat penyembahanmu di hadapan Tuhan. Sebab Dia Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Dia Allah yang tidak pernah terlelap. Dia Allah yang tidak pernah tertidur. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Ini membuktikan Allah selalu hadir dalam hidup kita. Tidak ada hal yang perlu kita takutkan. Terus sembah Tuhan, angkat suaramu. Haleluya, haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu, sebab Kau kekuatan kami, Kau pengharapan kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau ajaib, Kau ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bahkan firman-Nya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia kota bentengku, keselamatanku. Aku tidak akan goyah. Ini yang menjadi pegangan kami Tuhan. Situasi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, kami akan berkata kami tidak akan takut. Kami tidak akan pernah goyah. Sebab Engkau Allah bersama-sama dengan kami. Engkau Allah tidak pernah tinggalkan kami. Kami akan melewati setiap badai bersama dengan Tuhan. Karena kami percaya bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala sesuatunya. Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus yang menjadi andalan dalam hidup kami. Diberkatilah setiap umat-umat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Diberkatilah setiap jemaat HCC Palu. Diberkatilah setiap jemaat HCC Luwuk. Kami tahu Tuhan, dimanapun mereka berada hari-hari ini, perlindungan Tuhan senantiasa menyertai hidup mereka Bapa. Kami terus berdoa Tuhan, buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, buat presiden kami. Engkau terus memberikan hikmat kemampuan daripada Tuhan. Semua kebijakan-kebijakan bisa berjalan dengan baik. Karena ada hikmat, ada kemampuan Tuhan yang memperlengkapi hamba-Mu Tuhan. Bahkan semua aparat bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai ke pelosok pedesaan diberikan kemampuan, diberikan hikmat daripada Tuhan. Semua dokter-dokter yang ada di Indonesia, para medis diberikan hikmat, kemampuan daripada Tuhan. Proteksi setiap mereka dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Bahkan setiap pasien yang mengalami sakit Tuhan, yang terkena virus corona, dalam nama Yesus Tuhan jamah sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus mereka mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan sendiri. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mau berkata hari ini, tidak ada hal yang perlu kami takutkan. Sebab Engkau Allah Immanuel yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Tetap kuatkan, teguhkan iman setiap umat-umat-Mu. Biar setiap peristiwa ini Tuhan membawa kami kepada pertobatan yang lebih lagi. Peristiwa ini membawa kami lebih dekat kepada Tuhan. Mengenal apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan bagi kehidupan pribadi kami, gereja Tuhan, bangsa dan negara kami. Karena kami tahu semua dalam kendali dan kuasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sukacita, damai sejahtera Tuhan menjadi bagian bagi setiap kami umat-umat Tuhan. Secara khusus jemaat HCC Palu, jemaat HCC Luwuk, bahkan keluarga
keluarga-keluarga kami. Damai sejahtera, sukacita, kekuatan Tuhan terus menjadi bagian dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, ini doa syukur kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Visi gereja kita adalah menjadi rumah yang relevan dan membawa perubahan bagi generasi. Misi gereja kita adalah membangun jemaat menjadi sebuah keluarga yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Love God, love people. Shalom seluruh jemaat ACC dimanapun Anda berada, senang sekali saya akan menyampaikan informasi seputar gereja kita pada hari ini. Dan saya ingin menyapa seluruh jemaat Tuhan yang hari ini mungkin sedang beribadah bersama-sama dengan keluarga yang terkasih, ataupun sedang bersama-sama dengan anggota CG yang ada di wilayah Bapak Ibu semua. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan informasi seputar gereja kita. Dan saat ini kita menyaksikan worship from home, di mana kita tidak beribadah di gereja kita, tapi kita beribadah di masing-masing kelompok CG kita. Dan saya akan menyampaikan informasi pertama kita, di mana doa malam, ibadah youth itu diliburkan dan ibadah CG juga diliburkan, tetapi kita akan ada ibadah hari Minggu, tapi itu seperti hari ini, yaitu kita online atau yang kita sebut dengan worship from home. Nah, Bapak Ibu semua, untuk Bapak Ibu yang mungkin membutuhkan dukungan doa dalam waktu sepekan ke depan, ataupun membutuhkan para hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja HCC Palu. Nah, gereja HCC Palu untuk kantor tetap buka dari hari Selasa sampai dengan hari Sabtu, jam kerja dari jam 9 pagi sampai dengan jam 3 sore. Jadi buat Bapak Ibu semua mungkin yang ada keperluan untuk bertemu atau butuh dukungan doa, di mana saat-saat ini kita membutuhkan segala sesuatu yang bisa menguatkan keluarga kita ataupun diri kita sendiri, bisa langsung menghubungi nomor-nomor pribadi dari hamba-hamba Tuhan yang ada di HCC Palu, ataupun bisa menghubungi nomor gereja yang tertera di bawah ini. Nah, oke, buat Bapak Ibu semua juga tetap kuat, kita percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita itu ada di dalam kendali Tuhan. Amin. Nah, dan buat Bapak Ibu semua, satu lagi mungkin yang membutuhkan masker, ini yang benar-benar membutuhkan atau urgent. Kalau misalnya pengen keluar kota atau kemana dan membutuhkan masker, gereja HCC menyiapkan, tapi hanya untuk yang benar-benar membutuhkan. Bisa langsung datang ke gereja dan bisa menghubungi seluruh hamba-hamba Tuhan dan bisa mendapatkan masker tersebut. Dan itu saja informasi seputar gereja kita dalam waktu sepekan. Tetaplah berdoa, dan saat ini kita akan mendengarkan announce offering message dari Pastor Johan Gogali. Shalom HCC Families. Saat ini kita sedang menyaksikan worship from home, dan tiba saatnya untuk kita semua mendengarkan offering message. Offering message kali ini saya beri judul hasil kemurahan hati. Mari kita bersama katakan hasil kemurahan hati. Saya ambil dari kitab Amsal 11 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Saya ulangi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Murah hati tidak ada hubungannya dengan kekayaan seseorang. Sama seperti kedewasaan, tidak ada kaitannya dengan usia seseorang. Jika kedewasaan tumbuh dengan penerimaan akan tanggung jawab dan tidak dengan usia, maka kemurahan hati tumbuh dari sebuah sikap dalam memberi, bukan menerima. Dunia mengatakan bahwa kita hanya bisa bermurah hati ketika kita telah mengumpulkan kekayaan yang banyak. Mungkin ini pandangan dunia, tapi tidak
dengan pandangan Tuhan. Dalam ayat ini kita membaca bagaimana jiwa yang murah hati diberi kelimpahan. Kita tidak menjadi kaya terlebih dahulu, baru kita memulai untuk memberi. Justru sebaliknya, kita memberi terlebih dahulu, maka kita menjadi berkelimpahan di dalam Tuhan. Semakin kita ingin kelimpahan, kita harus semakin memberi. Sebab berkat Tuhan tidak datang dari mengakumulasi banyak hal yang kita lakukan. Tapi berkat Tuhan datang ketika kita memberikan banyak hal buat banyak orang. Saya cerita sedikit, waktu kehidupan saya belum mengenal Kristus, saya dan kakak saya itu miskinnya lebay banget. Kehidupan saya dan kakak saya itu miskinnya lebay banget. Sampai kakak saya itu membeli 1 blok tempe untuk kita makan selama 1 minggu atau bahkan sampai 2 minggu. Kakak saya itu the best chef in the world buat saya. Karena kakak saya mengiris tempe itu tipis banget. Sampai kalau dia goreng itu pas dia angkat kalau kena angin patah. Saking tipisnya. Nah, sejak saat itu saya menyadari bahwa saya belum bisa bermurah hati. Tapi ketika saya mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya dan dunia ini, saya percaya saya bisa memberi sebelum saya mengalami kelimpahan sekalipun. Saya bisa memberi dalam keadaan apapun. Tuhan pasti menerimanya dengan sukacita. Karena kekuranganmu adalah kekuatanmu. Karena kekuranganmu adalah kekuatanmu. Memberi bukanlah tindakan pasif, saudara. Ini bukan menunggu atau berharap atau hanya percaya. Hal memberi adalah tindakan aktif. Karena saya yakin mungkin kita pernah tidak memiliki hati untuk memberi. Tapi kali ini, hari ini, dalam worship from home, saya mengajak saudara untuk mulai bertindak. Saya percaya karena tindakan cinta membuat perasaan cinta. Saya percaya juga saat ketika kita bertindak untuk memberi, kita akan punya perasaan cinta dalam memberi. Saya percaya apa yang saudara tabur suatu hari akan datang kembali kepada saudara berlipat kali ganda hingga berkelimpahan. Amin. Saat ini bagi saudara yang menyaksikan worship from home bersama dengan keluarga Connect Group saudara, saudara bisa memberikan persembahan di masing-masing Connect Group saudara. Dan bagi Bapak Ibu Saudara juga bisa memberikan persembahan, perpuluhan, dan janji iman pembangunan. Bapak Ibu Saudara bisa mentransfer ke rekening BCA Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberi persembahan dari bank lain, bisa memasukkan kode bank yaitu 014 lalu dilanjutkan dengan nomor rekening BCA Gereja El Shaddai Injil Sepenuh. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, dan saya yakin ada pesan Tuhan yang sangat menguatkan kita. Apapun keadaan kita sekarang, saya yakin firman Tuhan selalu kuat dalam keadaan apapun. Dan firman Tuhan ini akan disampaikan oleh senior pastor kita, Pastor Roni Rumani.
Shalom, family yang diberkati Tuhan, baik yang ada di rumah bersama dengan keluarga atau bersama dengan keluarga rohani saudara, yaitu anggota CG saudara. Senang sekali kita bisa beribadah hari ini, meskipun lewat online, tapi saya percaya ini nggak mengurangi kesungguhan kita untuk menyembah Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapak, terima kasih buat hari ini, terima kasih kami bisa beribadah, terima kasih kami sehat, kami kuat, kami diberkati Tuhan, kami bersyukur Tuhan hadir di tempat ini, Tuhan hadir dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga kami, dengan sahabat dan teman kami, dan biarlah kebenaran hari ini mengubahkan hidup kami. Terima kasih buat hadirat-Mu dalam pujian penyembahan kami. Kami percaya Tuhan hadir berkati kami semua, dalam nama Yesus urapi kami semua. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saudaraku, pada minggu yang pertama di bulan ini saya berkhotbah tentang keluarga, start from home. Semua dimulai daripada keluarga. Bagaimana kita memulai mengasihi orang-orang yang terdekat dalam hidup kita. Nggak perlu jauh-jauh dulu, tapi mari kita mulai dari rumah kita. Istri mulai mengasihi suami, suami mulai mengasihi istri, orang tua mulai mengasihi anak-anak, anak-anak mulai mengasihi orang tua, dan kita saudara bersaudara. Ada 2 poin penting bagaimana kita membangun kasih dalam keluarga kita, yaitu yang pertama, kita mulai bersyukur atas kehadiran mereka. Kita mulai bersyukur bahwa mereka ada bersama-sama dengan kita sampai hari ini. Dan yang kedua, kita sama-sama belajar bagaimana menetapkan prioritas terpenting di dalam hidup kita. Dan saya berdoa agar pelajaran pada minggu yang pertama ini akan menolong saudara membangun keluarga yang lebih kuat. Minggu lalu Pastor Rico dari Bandung mengajar tentang keluarga cemara. Wah, itu luar biasa sekali. Saya sangat diberkati dengan khotbah beliau. Dan hari ini tema khotbah saya, kita akan belajar bersama-sama tentang strong from home. Menjadi kuat, dan itu dimulai dari keluarga. Saya berdoa dan ada kerinduan terbesar di hati saya bahwa melihat generasi-generasi hari ini, bahkan generasi akan lahir di masa depan, jadi generasi yang kuat, generasi yang sehat, generasi yang berhasil, generasi yang sukses, generasi yang takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Jadi orang-orang muda yang akan punya karir yang hebat di masa depan, dan mereka jadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan saya percaya untuk jadi generasi yang sehat dan kuat itu dimulai dari dalam rumah. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, mereka mendidik anak-anak mereka dengan sangat kuat di dalam rumah. Tuhan perintahkan orang tua mereka untuk mendidik anak-anak mereka, mengajar anak-anak mereka tentang kebenaran, tentang kehidupan. Itu membawa pengaruh yang luar biasa. Orang-orang tua mereka wajib membawa anak-anak mereka ke rumah Tuhan untuk belajar firman. Bahkan di rumah mereka dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kalau sudah ingat di khotbah saya pada minggu yang pertama, saya katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri 30 tahun pertama hidupnya dia belum melayani. Dia gak berkhotbah selama 30 tahun pertama. Dia belum menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Tapi selama 30 tahun dia ada bersama dengan orang tuanya di rumahnya. 30 tahun dia berada di rumahnya. Dan 3 tahun kurang lebih sisanya itu dia mulai melayani. Dia pergi ke kota demi kota, desa demi desa. Dia sembuhkan yang sakit, bangkitkan yang mati. Dia ajar kebenaran firman, dia berkhotbah, dia mengajar, dia buat banyak mujizat. Dan itu gak lama, hanya kurang lebih 3 tahunan. Tapi 30 tahun pertama dia ada bersama-sama dengan keluarganya. Dan karena itu sebab itu saya percaya bahwa generasi yang kuat itu lahir dari rumah. Strong from home. Lewat ibadah hari ini, worship from home hari ini, saya berdoa agar khotbah ini menguatkan saudara semua bahwa kita harus ada dalam sebuah rumah. Pertanyaannya, tapi di rumah saya tidak ada orang percaya. Di rumah saya tidak menyenangkan. Di rumah saya tidak mengalami kasih sayang. Di rumah saya gak punya orang tua lagi. Saya gak punya keluarga lagi. Tapi saudara punya rumah rohani.
saudara punya keluarga rohani, yaitu di komunitas saudara, di CG saudara, saudara punya orang tua rohani. Mungkin engkau terbatas dalam hal mempunyai orang tua atau rumah jasmani, tapi saudara bisa punya keluarga dan rumah rohani. Dan di situ pun saudara akan bertumbuh menjadi kuat, menjadi generasi yang kuat, menjadi orang-orang yang luar biasa. Sebab itu saudaraku, saya ingin setiap kita yang sudah berkeluarga maupun yang belum berkeluarga hari ini, saudara harus punya keluarga rohani yang kuat untuk melihat kehidupan rohani saudara kuat di dalam Tuhan. Nah, hari ini saya akan hanya sharing tentang dua hal aja. Apa yang perlu kita bangun supaya ada sebuah kekuatan yang besar yang lahir dari rumah kita, baik dari rumah jasmani kita maupun dari rumah rohani kita. Yang pertama, Amsal 11 ayat 24-25 berkata demikian. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghematnya secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, dunia orang yang murah hati semakin besar dan besar. Dunia orang pelit semakin kecil dan kecil. Apa yang saya ingin sampaikan di poin yang pertama ini, yaitu spirit of generosity. Semangat untuk memberi, semangat untuk berbagi. Yang perlu kita bangun agar ada kekuatan yang lahir dari rumah kita. Kita harus mengajarkan orang-orang yang ada di rumah kita, di rumah rohani kita, di tengah keluarga kita, maupun anak-anak rohani kita. Ajar mereka punya spirit of generosity. Semangat untuk memberi, hati yang mau memberi. Ajar mereka untuk tidak pelit, saudara. Belajar untuk berbagi. Dan saya percaya, murah hati, berbagi itu bukan sebuah teori yang kita textbook kita ajar, anak-anakku kamu harus belajar berbagi, anak-anakku kamu harus tidak pelit sama orang lain. Textbook sangat terbatas. Karena saya percaya kehidupan memberi dan tidak pelit ini itu diajar melalui keteladanan. I do, you watch. Papa mama mesti bilang, I do, you watch. Saya lakukan, kamu lihat. Nanti, you do, I watch. Waktu mereka melihat apa yang kita lakukan, sampai akhirnya kita akan melihat apa yang mereka lakukan, apa yang mereka teladan dari hidup kita. Sebab itu sifat memberi itu harus dimulai dari kita orang tua. Dari kita yang lebih tua, dari kita yang lebih senior, dari kita bapak-bapak rohani. Agar mereka dapat melihat, oh begitu loh memberi, oh begitu loh berbagi. Dan saya sangat bersyukur sekali bahwa di rumah ini itu kita ajarkan tentang memberi. Kenapa kita ada offering message? Karena kita terus pengen mengajarkan nilai ini kepada jemaat. Untuk saudara tahu memberi, tahu berbagi. Karena Alkitab tadi bilang, dunia orang yang tidak pelit itu semakin besar dan semakin besar. Tapi dunia orang yang pelit itu akan semakin kecil dan semakin kecil. Sebab itu saudara, kita harus mulai mengajarkannya. Lewat apa? Keteladanan. Lewat apa yang dapat dilihat, tersimpan dan terekam di alam bawah sadar anak-anak jasmani kita maupun anak-anak rohani kita, yaitu orang-orang yang kita gembalakan di CG kita. Kita para pemimpin, kita para pemimpin yang dipercayakan Tuhan jadi contoh terdepan bagaimana memberi. Seorang konglomerat Indonesia yang masuk dalam 10 besar orang kaya di Indonesia, yang bernama Mr. Tahir,
Dia berkata demikian, melalui bantuan kecil kita, orang lain yang sudah kering dalam penderitaan bisa dibasahi lagi jiwa raganya, segar dan berpengharapan. Kebaikan akan mengubah sesuatu jauh melebihi yang kita duga. Jadi menurut Mr. Tahir bahwa setiap kebaikan itu akan mengubahkan keadaan orang. Saya sedang membaca bukunya yang terbaru, saudara. Saya sangat diberkati sekali. Dia bilang gini, bahwa waktu kita ada orang, anak ini pintar, tapi dia terbatas di keuangan. Dia kehilangan harapan untuk bisa sukses, bisa berhasil karena dia tahu orang tuanya miskin, dia nggak punya orang tua, dia nggak punya keuangan. Tapi waktu kita datang bantu dia, bukankah kita sedang membuat bunga yang layu dan hampir mati ini menjadi segar kembali? Melihat seseorang akhirnya dia punya masa depan, dia punya kehidupan yang jauh lebih baik. Bukankah itu akan membahagiakan kita juga? Melihat kehidupan yang diubahkan. Kasih itu berarti memberi. Dan memberi berarti berbicara mengenai pengorbanan. Dan pengorbanan memang kadang-kadang tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Tapi percayalah saudaraku, bahwa waktu kita belajar memberi, berbagi, membantu orang lain, siapa yang lebih berbahagia? Bukan hanya dia yang menerima, tapi saya dan saudara sebagai orang yang memberi, kehidupanmu akan jauh lebih berbahagia, saudaraku. Mr. Tahir ngomong gini lagi, kebahagiaan tidak hanya datang saat kamu menerima, jauh lebih dahsyat lagi saat kamu bisa memberi. Wow, ini luar biasa. Bahwa kebahagiaan yang jauh lebih besar adalah waktu kita bisa memberi. Kita bisa melihat senyum orang-orang yang kelaparan, senyum orang-orang yang kekurangan. Waktu kita bisa memberi sesuatu, dia tertawa, dia bergembira, dia tersenyum. Di saat dia nggak punya baju, tiba-tiba kita bisa berikan baju untuk dia. Di saat dia kelaparan, kita bisa memberikan makanan untuk dia. Di saat dia sedang kesusahan, kita bisa tolong dia. Bukankah itu membuat kita jauh lebih bahagia, saudaraku? Sampai itu saya mengencourage setiap keluarga. Kalau saya ingin melihat masa depan anak-anakmu, generasimu itu menjadi masa depan yang baik, mulailah berbagi dari hari ini. Jadilah sebuah teladan yang hidup yang dapat mereka lihat bahwa ternyata saudaraku, terkadang kebaikan kita hari ini mungkin kita belum bisa nikmati hari ini, tapi percayalah saudaraku, pada waktunya nanti, di waktu yang terbaik, saudara akan menuai, saudara akan menikmati. Bahkan tanpa saudara sangka-sangka, tiba-tiba ada sebuah keadaan di mana engkau mungkin dalam kesulitan, dan tiba-tiba kebaikan yang pernah kau tabur dulu, engkau tuai pada waktu yang terbaik. Akan ada sebuah video yang nanti akan saudara lihat, yang akan menjelaskan lebih dalam poin saya yang pertama ini, bahwa setiap kebaikan kita untuk memberi kepada orang lain, pada waktunya kita akan menuainya. Bahkan kita gak pernah sangka, mungkin kita sudah lupa setiap kebaikan kita, tapi Tuhan tidak pernah lupa. Mari jadi contoh, jadi teladan yang baik, yang dapat dilihat, dapat disaksikan dengan baik, bagaimana kita memberi, berbagi kepada orang lain. Yang kedua, bagaimana membangun strong from home, yang dibutuhkan adalah spirit of prayer. Semangat, kekuatan untuk mulai berdoa, saudaraku. Yosua 24 ayat 15 berkata demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyang beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sebuah pilihan yang sulit pada waktu itu, tapi Yosua bilang, kami dan seisi keluarga kami akan tetap beribadah kepada Tuhan, apapun yang terjadi.
HCC Family, dimanapun kau berada hari ini, putuskanlah, tetapkanlah bahwa apapun keadaan yang terjadi hari ini, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Terbukti hari ini, situasi membuat kita gak bisa berkumpul di my home. Kita gak bisa bermingle time, kita gak bisa kumpul sama-sama. Saya tahu kita semua rindu suasana itu. Tapi keadaan ini tidak membuat kita jadi lemah. Kita tetap beribadah. Ya seperti hari ini kita online. Ini gak mengurangi kebersamaan kita. Ini gak mengurangi juga hadirat Tuhan yang kita rasakan. Baik di tempat ini maupun di rumah saudara masing-masing. Bersama dengan keluarga saudara maupun keluarga rohani saudara yang ada di CG masing-masing. Keadaan tidak menghalangi kita untuk tetap berdoa. Untuk tetap menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan. Maka hari ini saudara, dalam keadaan senang ataupun susah, putuskanlah bahwa aku dan keluargaku akan tetap berdoa. Sekali lagi, kehidupan doa bukan kehidupan yang sekedar diajarkan seperti textbook. Tapi sesuatu yang hidup, yang dapat dilihat. Sebuah keteladanan yang diikuti dan dilakukan oleh generasi kita. Sebagai orang tua rohani, sebagai orang tua jasmani, kita harus jadi sebuah teladan yang dapat mereka melihat sebagai orang-orang yang suka berdoa. Orang-orang yang suka menyembah Tuhan, yang mencintai hadirat Tuhan. Mungkin ada anak-anak muda yang sedang mendengarkan firman ini. Kau merasa, oh saya kan masih muda. Tapi kau mungkin punya anak-anak rohani di dalam pelayananmu. Mungkin ada teman-teman kamu di sekolah yang tanpa kamu sadar mereka lagi tiru kamu. Teman-teman di kampus kamu yang memperhatikan kehidupanmu. Teman-teman di kantor kamu yang tanpa kamu sadar mereka perhatikan gaya hidupmu, perhatikan pola hidupmu, dan mereka sedang melihat apa yang buat dia berbeda. Tanpa kita sadar, saudara sedang menjadi sebuah teladan yang hidup. Ayub 1 ayat 5 bilang gini, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikian dilakukan Ayub senantiasa. Ayub selalu membawa mezbahnya di hadapan Tuhan bersama dengan anak-anaknya. Papa mama, tugasmu membawa anak-anakmu ke rumah Tuhan. Tugasmu mengajar mereka untuk berdoa. Dan terlebih dulu mereka harus lihat sebuah teladan di mana saudara berdoa. Sehingga mereka akan jadi pribadi-pribadi yang suka berdoa dan mau berdoa. Kita harus mulai membangun mezbah doa kita bersama dengan keluarga. Dalam doa puasa selama 3 hari kemarin, saya berbicara mengenai Abraham. Abraham yang mau berdiri untuk Lot dan keluarganya. Waktu itu Lot dan keluarganya tinggal di Sodom dan Gomora akan dibinasakan oleh Tuhan. Tapi Abraham berdoa syafaat, Abraham membela, Abraham berdiri, Abraham berdoa buat keluarganya. Dia minta pengampunan Tuhan, dia membela di hadapan Tuhan, dia mohon supaya Tuhan berbelas kasihan. HCC Family, ini saatnya juga engkau menjadi Abraham bagi keluargamu. Mungkin ada keluargamu yang seperti Lot, hidupnya akan binasa, dia terikat dengan dosa, hidupnya hancur dalam pergumulan, dia jauh dari Tuhan. Dan tiba-tiba mungkin hari ini, saat ini, waktu saya sedang khotbah ini, tiba-tiba wajahnya muncul dalam ingatan saudara, tiba-tiba namanya terbesit di pikiran saudara, tiba-tiba saudara ingat tentang hidupnya. Berarti Roh Kudus sedang ingatkan saudara untuk mulai berdoa untuk dia, mulai berdiri sebagai Abraham untuk dia, membela di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan supaya Tuhan tolong dia. Mungkin dia lagi sakit hari ini, mungkin dia lagi dalam beban berat hari ini. Engkau mulai berdoa, membela dia, minta mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Mungkin sudah tahu dia jauh dari Tuhan, dia sangat jatuh dalam dosa. Ini saatnya untuk kau dengar firman ini dan tiba-tiba sudah ingat wajahnya, ingat namanya. Ini waktunya sudah berdoa, minta Tuhan selamatkan dia dimanapun dia berada. Strong from home
untuk kita punya spirit of prayer. Mari mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa. Jangan biarkan iblis memporak-porandakan, menghancurkan setiap keluarga kita. Ini saatnya sudah berdiri, membela, berdoa. Minta pertolongan Tuhan. Hancurkan setiap kuasa iblis, setiap ikatan iblis, setiap belenggu iblis. Jangan berdiam diri melihat kehancuran. Jangan berdiam diri dan berkata, ya udah nasib kami, memang udah begini keadaan keluarga kami, memang semuanya begini hasil akhirnya. Tidak, saudaraku, ini saatnya sudah berdiri berdoa. Minta pertolongan Tuhan, minta mujizat Tuhan. Iblis harus dilawan supaya dia pergi. Jangan biarkan dia merongrong saudara, menghancurkan keluarga saudara, mengambil apa yang seharusnya sudah nikmati dalam kebahagiaan keluarga saudara. Ini waktunya keluarga HCC, kita berdiri, mulai berdoa, sebut nama-nama mereka. Dan saya percaya waktu doa ini mulai kita naikkan, bagi orang-orang yang kita kasih, saya akan melihat sebuah perubahan, sebuah mujizat nyata akan mulai terjadi. Di link video yang akan saudara terima, akan ada sebuah video yang akan menguatkan poin yang kedua ini. Bercerita tentang seorang ibu, seorang wanita yang punya anak dan seorang suami. Tiba-tiba sesuatu terjadi atas karir suaminya. Tiba-tiba dia melihat anaknya terluka akibat keadaan rumah tangga mereka. Suaminya yang mulai tidak setia dengan pernikahannya. Dia terpuruk dengan keadaan itu. Tiba-tiba ada seorang pendoa, seorang hamba Tuhan datang sama dia, saudara. Dan di potongan akhir daripada film ini, saya akan melihat bagaimana ibu ini nggak diam. Dia mulai masuk di dalam ruang doanya. Dia mulai doa, dia mulai perangi. Dia mulai sebutkan kemenangan yang harusnya dia alami. Dia rebut kembali apa yang pernah hilang di hidupnya. Bahkan dia deklarasikan bahwa penguasa rumahnya adalah Tuhan Yesus, bukan iblis. Penguasa keluarganya adalah Tuhan Yesus, bukan iblis. Dia nggak mau biarkan iblis menguasai dan menghancurkan keluarganya. Saya berdoa biar video ini menguatkan saudara semua. Itu saudara bisa tekan linknya, saudara bisa nonton, dan itu akan menguatkan saudara. Saya berdoa lewat 2 poin ini, spirit of generosity dan spirit of prayer ini akan membuat keluarga saudara menjadi kuat. Saya doa saudara, agar dari rumah ini akan lahir generasi yang kuat, generasi yang disembuhkan, generasi yang diubahkan dimanapun saudara hari ini berada. Jangan percaya dengan tiba muslihat iblis. Jangan biarkan dia rebut kebahagiaanmu. Jangan biarkan dia hancurkan apa yang menjadi bagian, saudara. Saya percaya Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di tengah keluarga saudara. Dan waktu dia hadir, ada kemenangan. Waktu dia hadir, ada terobosan. Waktu dia hadir, ada mujizat yang akan saudara alami. Mari dimanapun saudara berada saat ini, mari buka hati saudara. Bila saudara mungkin ada bersama dengan istri, suami, atau dengan orang tua saudara, mari mulai berkumpul dan siapkan hati saudara untuk menyembah Tuhan. Kalau kau berada dengan keluarga-keluarga rohanimu, mari mulai berdoa saudara. Mungkin dalam beberapa saat ini, tiba-tiba wajah-wajah itu muncul sama saudara. Tiba-tiba nama-nama itu Tuhan ingatkan kepada saudara. Saya tahu itu Roh Kudus sedang bekerja. Dan saya pengen di momen ibadah ini, saya mulai berdoa buat mereka. Saya rindu saudara mau berdiri seperti Abraham, bahkan menjadi Abraham bagi keluarga saudara. Saya berdoa Tuhan berikan saudara hati yang lemah lembut, hati yang peka, yang ibah, yang empati, yang gitu, saudara merasa bahwa saya nggak mau mereka hancur, saya mau mereka diselamatkan. Saya gak mau mereka binasa dalam dosa. Saya rindu mereka diselamatkan. Saya berdoa saat ini Tuhan memberikan hati itu kepada saudara.
Sehingga waktu sudah mengingat nama mereka, tiba-tiba wajah mereka muncul, nama mereka muncul. Mungkin mereka pernah menyakiti hati saudara. Mungkin mereka pernah merugikan dan menghancurkan saudara. Tapi saya percaya kasih Tuhan akan memunculkan belas kasihan yang kuat di hati saudara untuk mulai berdoa. Sudah siap untuk berdoa? Mari buka hati saudara di hadirat Tuhan. Mari buka hati saudara di hadirat Tuhan. Dan saudara akan mengalami pertolongan Tuhan, akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa di hidup saudara. Mari ambil waktu teduh sejenak di hadirat Tuhan. Mari tundukkan kepala saudara, tutup mata saudara. Izinkan Roh Kudus mengingatkan kepada saudara saat ini nama-nama itu. Mungkin wajahnya akan muncul tiba-tiba dalam ingatan saudara. Percaya Tuhan hadir di sini. Percaya Tuhan akan menolong saudara. Percaya Tuhan akan memberkati saudara hari ini. Haleluya, haleluya. Hurabashikarara barala barala barala. Huryara barala barala. Hudibihara dara barala 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 barala. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Amin. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Tuhan hadir di sini. Tuhan hadir di tengah-tengah keluargamu. Dan di situ ada kemenangan. Amin. Mari mulai berdiri seperti Abraham bagi Lot. Mari mulai berdiri bagi anak-anakmu. Berdiri bagi keluargamu. Bela mereka di hadapan Tuhan. Rebut kembali apa yang pernah hilang, dihancurkan, dicuri oleh iblis. Mari mulai berdoa dalam nama Yesus. Setiap belenggu iblis, setiap ikatan iblis, kami hancurkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sebutkan nama-nama itu saudara. Sebutkan nama-nama mereka. Mulai bela mereka di hadapan Tuhan. Mulai berperkara dengan Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Minta mujizat Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Dalam
dalam nama Yesus. Minta kesembuhan dari Tuhan. Percaya Tuhan hadir, maka kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Mari kita berdiri sama-sama. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh kembali. Ku yakin, ku yakin Kau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara-saudara yang sedang menyaksikan ibadah ini dimanapun engkau berada saat ini. Engkau yang sedang butuh pertolongan Tuhan, engkau yang sedang membutuhkan jamahan Tuhan, engkau dalam keadaan yang terikat, terbelenggu, terbeban berat. Saya mau berdoa bagi saudara dalam nama Yesus agar mujizat Tuhan terjadi. Engkau yang sedang sakit hari ini, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Engkau disembuhkan Tuhan. Keadaan keluargamu yang terikat, yang terbelenggu, yang dalam keadaan segenting hari ini, aku berdoa dalam nama Yesus, mujizat Tuhan terjadi. Kebahagiaan yang pernah hilang dikembalikan kembali dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan hubunganmu, Tuhan sembuhkan hubunganmu, diurapi Tuhan. Engkau yang sangat terikat dan kuasa gelap, terikat dengan kuasa-kuasa jahat, kami berdoa dalam nama Yesus. Kau dilepaskan, dibebaskan oleh kuasa darah Yesus. Dihancurkan semua ikatan dalam nama Yesus. Kau rabashika ralabaralabaralaba. Oh rabata shikiri biharanalabaralaba. Kuriaralabaralabaralabaralabaralaba. Kuriaralabaralabaralabaralaba. Shikiriaralabaralabaralabaralaba. Mari keluarga HCC sembah Tuhan. Sikarada barada barada labaralaba. Sembah dalam roh, sembah dalam roh, sembah dalam roh. Dimanapun kau berada saat ini, di tengah-tengah keluargamu, bersama keluargamu, mari sembah dalam roh. Sikarada barada labarada labar. Kuriarada labarada baba 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 baba. Kuriarada barada sikarada labarada labaralaba. Roh Kudus hadir, hadirat Tuhan turun di tengah-tengahmu. Sikarana labarada labaralaba. Hidarana labarada labarada labaralaba. Shikidiarana labarada labaralaba. Kidiarana labarada labaralaba. Shididiarana labarada labaralaba. Shikidiarana labarada labaralaba. Kidiarana labarada labaralaba. Shikarana laba. Oh Tuhan berkuasa, Tuhan ajaib. Roh Kudus menjamah, hadirat Tuhan menjamah dimanapun engkau berada saat ini. Dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, semua keluarga HCC, dari kids sampai family, dimanapun mereka berada, dan siapapun yang sekarang sedang menyaksikan ibadah ini, aku berdoa dalam nama Yesus, engkau dalam proteksi darah Yesus. Setiap virus, bakteri, kami tolak patahkan dalam nama Yesus. Kami semua sehat dan keluarga kami sehat dalam nama Yesus. Seperti bangsa Israel dimateraikan oleh darah Yesus setiap rumah-rumah mereka, sehingga tulah tidak turun di rumah-rumah mereka. Hamba berdoa rumah kami semua dimateraikan dengan darah Yesus. Tempat tinggal kami, kendaraan kami, kantor kami, toko kami, tempat usaha kami, kehidupan kami, semua orang di dalam rumah kami dimateraikan dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus semuanya baik dan diberkati Tuhan. Dan sepanjang minggu ini kami diberkati, kami ditolong Tuhan. Kami angkat hati kami bagi bangsa kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Dari presiden sampai
aparat yang terendah di kota kami diberkati Tuhan. Urapi mereka semua dalam nama Yesus. Bangsa kami dipulihkan Tuhan. Bangsa kami disembuhkan Tuhan. Bangsa kami dilawat Tuhan dalam nama Yesus. Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia pasti bangkit kembali. Kota Palu diberkati. Kota Palu diberkati. Mari angkat tangan saudara. Lepaskan berkat bagi kota kita. Lepaskan berkat kesehatan, kesembuhan, pemulihan bagi kota Palu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berkati kota kami. Berkati gereja-gereja Tuhan. Berkati semua masyarakatnya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi dokter-dokter Tuhan dalam nama Yesus yang sedang bertugas, aparat-aparat Tuhan, tenaga medis di rumah sakit, di puskesmas, dimanapun mereka berada, diberkati, diberi kekuatan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan. Kami doa secara khusus buat keluarga-keluarga kami, buat Dokter Daniel, Dokter Wulan, Dokter Neni, Dokter Meli Tuhan, dan teman-teman yang lain yang jadi perawat. Berkati mereka, lindungi mereka, beri kesehatan untuk mereka dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarga kami yang di luar kota yang gak bersama dengan kami pun, mereka diberkati dan ditolong oleh Tuhan. Kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami semua diberkati, dikuatkan oleh Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Rumah kami akan di rumah yang kuat. Generasi yang kuat. Keluarga yang kuat dalam nama Yesus. Pernikahan yang kuat dalam nama Yesus. Masa depan yang kuat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini. Di dalam nama Yesus. Diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat. Dalam nama Yesus, tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan oleh tanganmu Tuhan buat berhasil. Sukses dan diberkati Tuhan. Jalanmu terus naik dan turun. Engkau jadi kepala bukan ekor. Dan jemaat Tuhan, biar sepanjang minggu ini kau hidup dalam kelimpahan kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Jadilah terangan berkatnya Tuhan, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih untuk semua keluarga HCC yang sudah mengikuti ibadah online hari ini, Worship from Home. Saya percaya kita semua dikuatkan oleh firman Tuhan, mengalami hadirat Tuhan yang nyata bersama dengan keluarga kita, dengan anggota C kita di rumah kita masing-masing. Dan sampai ketemu minggu depan di ibadah yang sama. Dan saudara tetap jaga kesehatan dan kebersihan saudara, jaga lingkungan di sekeliling saudara, dan tetap berdoa, tetap baca firman, nikmati hadirat Tuhan bersama dengan keluarga saudara. Dan kami hamba-hamba Tuhan tetap berdoa untuk saudara semua, tetap mendukung saudara, dan saya percaya kita semua diberkati, bahagia, dan luar biasa dalam Tuhan. Sampai ketemu di ibadah selanjutnya.